Halo teman-teman sekalian, kembali berjumpa. Video penyuluhan kali ini kita akan berbicara tentang bolehkah berpacaran dengan yang tidak seiman. Yang pertama, Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa kita harus bisa mencintai dan mengasihi sesama kita manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, tidak ada larangan dalam gereja tentang berpacaran dengan yang tidak seiman. Nah, dua pernyataan tadi sebenarnya adalah argumen klasik ya yang sering saya dengar dari teman-teman saya yang memutuskan untuk berpacaran dengan yang tidak seiman. Jadi, boleh atau tidak? Tentu kita tidak perlu terburu-buru ya, karena sebagai muda-mudi, pilihan yang kita buat itu mulai akan memberi dampak yang cukup besar dalam kehidupan kita kelak. Beda halnya ketika kita masih kecil. Mungkin pilihan-pilihan yang kita buat itu tidak begitu berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu sebagai muda-mudi tentu kita perlu lebih berhati-hati dan bijaksana dalam membuat sebuah keputusan dalam hal apapun. Nah, berpacaran dengan yang tidak seiman itu, kalau boleh saya ibaratkan, seperti kita membeli sepatu di toko. Sampai rumah, ketika kita buka ternyata sepatu yang kita dapatkan itu tidak sesuai ya. Sepatu yang kita dapatkan itu kanan semua atau kiri semua. Nah, kita sudah tahu kalau sepatu yang kita dapatkan itu tidak sesuai, tapi kita tetap saja memakainya. Yang mungkin masih bisa dipakai, bisa buat jalan 1, 2, 3 langkah itu it's okay lah, masih bisa digunakan ya. Tapi kalau kita gunakan lebih jauh, pasti akan timbul rasa tidak nyaman. Dan tentu malah akan menyakiti kaki kita. Ya, lebih parahnya mungkin malah bisa membuat kita terjatuh. Nah, daripada kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, ya, bukankah lebih baik sepatu itu kita kembalikan ya, dan meminta ditukar dengan sepatu yang sesuai. Nah, saya kira seperti itu perumpamannya ya. Nah, masalahnya bagaimana kalau kita sudah terlanjur cinta dengan pasangan kita, walaupun kita tahu kalau dia itu tidak seiman dengan kita. Nah, kalau menurut pengalaman saya ya, kalau berbicara soal cinta itu sebenarnya menurut saya cinta itu hanya ada di angan-angan kita. Sedangkan berpacaran, kemudian lebih jauh lagi pernikahan, kemudian memiliki anak, itu adalah realitas real ya, sesuatu yang nyata yang pasti kita hadapi. Jadi jangan sampai sebagai pemuda kita itu terlalu larut dalam sebuah asmara, terlalu larut dalam percintaan sehingga kita itu lupa dengan realitas kita. Realitas seperti apa? Nah, yang paling penting kita harus ingat dulu realitas kita sebagai orang Katolik, bahwa kita itu adalah orang Katolik, dimana pasti kita sudah menerima yang namanya sakramen inisiasi. Nah, mari kita ingat sedikit ya. Sakramen inisiasi itu bahwa kita berarti sudah menerima sakramen baptis, sudah menerima sakramen Ekaristi, dan sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Yang berarti kita sudah benar-benar sah diterima menjadi anggota gereja. Dan tentu harus diingat bahwa setelah kita menerima sakramen inisiasi, berarti kita mendapat tugas tambahan sebagai orang Katolik, bahwa kita harus berani menjadi saksi Kristus, kita harus bisa mewartakan kerajaan Allah, dan masih banyak sekali tugas-tugas yang lain. Nah, itu realitas yang perlu diingat ya. Dan tentu kalau pasangan kita itu seiman, pastinya akan lebih mudah ya bagi kita menjalani tugas-tugas kita sebagai orang Katolik. Nah,
kalau ke gereja dengan pacar kita yang seiman pasti jauh lebih menyenangkan ya. Ya tentu ke gereja itu menyenangkan, tapi kalau dengan pacar itu mungkin bisa menambah semangat ya, walaupun tidak menjadi tujuan utamanya. Kemudian dalam kegiatan OMK kita pasti menjadi lebih bersemangat. Lebih jauh lagi kalau kita itu memiliki pasangan ya dalam keluarga ya yang seiman. Ya, kita bisa ke gereja bareng dengan istri atau suami kita. Nah, kalau sudah punya anak, kita bisa mempersembahkan anak kita untuk dibaptis. Nah, hal-hal semacam ini saya kira lebih menggembirakan ya untuk dijalani daripada kita ya buang-buang waktu untuk hal yang pasti rumit. Bisa saya katakan pasti rumitnya kalau dengan yang tidak seiman itu. Karena tentu kita ingat kalau dalam Katolik, pertama pernikahan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia ya. Kemudian selanjutnya kita juga perlu ingat kalau nanti punya anak itu mau dibawa kemana arah imannya, atau lebih jauh lagi keluarga yang kita bangun itu perkembangan imannya seperti apa, itu perlu kita ingat. Jadi apa yang bisa kita lakukan tentu sebagai muda-mudi Katolik, kalian perlu memperluas pertemanan kalian ya, mengenal banyak teman-teman OMK yang lain. Ya saya yakin kalau OMK yang cowok ini banyak yang keren, yang cewek juga banyak yang keren. Jadi ya perluas saja pertemanan kalian dengan teman-teman OMK yang lain. Nah, bukan berarti kita menutup diri untuk berteman dengan teman-teman yang lain yang tidak seiman. Ya tentu kita tetap harus berteman dengan yang lain, bisa mencintai teman yang lain walaupun tidak seiman. Namun dalam memilih pasangan hendaknya kita harus lebih bijaksana. Nah, atau lebih mudahnya lagi kita serahkan hati dan pikiran kita agar Tuhan Yesus sendiri yang memimpin, sehingga kita akan dipertemukan dengan waktu yang tepat untuk ya bertemu dengan pasangan yang mungkin ya sesuai dengan diri kita. Nah, terakhir tentu pilihan kembali ada di tangan teman-teman sekalian. Saya di sini hanya memberikan sudut pandang saya, barangkali bisa berguna. Nah, itu teman-teman sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih.